Kalau selama ini hidupmu kurang menyenangkan, itu bukan berarti kamu nggak bahagia. Mungkin kamu hanya lupa untuk merasa cukup dan bersyukur. Firman Tuhan akan memampukan kita untuk merasa cukup dan bersyukur. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Reso Sutoyo, Rabu 16 November 2022, tertulis di Efesus 5 ayat 20, demikian dikatakan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, Manoktong mahamu madok moliate, siala saluhuna tu dewata ama, di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Pernah suatu ketika saya naik angkutan umum dan duduk di bagian depan di samping Pak Supir yang sedang bekerja. Udah kayak lagu naik delman ya. Biasanya saya selalu memilih duduk di bagian belakang. Namun karena sudah tidak ada tempat di belakang bagi saya, maka mau tak mau saya duduk di depan sesuai dengan tawaran supir angkut. Selama perjalanan saya memperhatikan supir angkutan umum itu selalu bersungut-sungut karena sudah 2 kali merasa terhalang oleh lampu merah. Apalagi ketika ada mobil lain atau pengendaraan yang lain yang menghalangi jalannya, yang membuat dia lambat, dia semakin marah, bahkan berteriak kepada supir yang lainnya. Saya mulai merasa tidak nyaman. Tetapi ketika kami hendak sampai ke lampu merah berikutnya, kami melihat ada kecelakaan lalu lintas dan si sopir itu bertanya ke supir angkutan yang lain, yang juga tertahan karena kemacetan akibat kecelakaan itu. Ada apa tuh bro? Kira-kira begitu dia bertanya. Lalu si supir angkutan yang lain itu menjawab, tuh ada yang buru-buru banget dia, dilewatinya lampu merah, tergilas dia sama truk yang lawan arah. Lalu si supir angkut mengatakan, wah untung bukan saya ya. Lalu setelah itu selama perjalanan, dia lebih sabar dan tidak terdengar lagi sungut-sungutnya. Jemaat Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sedang mengalami berbagai tantangan dan cobaan hidup sehingga membuat kita sulit atau tidak bisa mengucapkan syukur. Kita mengalami penyakit, pergumulan yang berkepanjangan sehingga kita putus asa dan tidak tahu lagi bagaimana cara untuk bersyukur. Kita mengalami hambatan dan tantangan. Bersyukur merupakan hal yang bisa dibilang mudah dan sulit untuk dilakukan. Bersyukur dapat mudah dilakukan ketika segala hal dalam hidup kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau mulus-mulus saja. Dan sulit dilakukan ketika keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebab bukan perkara yang mudah mengucap syukur di sesuatu kondisi yang sulit. Kita, orang Kristen pun sering sekali mengucap syukur jika syarat yang kita mau telah terpenuhi. Yaitu kalau kita sakit sudah disembuhkan, kalau ekonomi kita sudah dipulihkan, kalau keadaan berjalan baik dan diberkati, barulah kita bisa mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Kalau seperti itu, apa bedanya kita orang Kristen yang percaya dan beriman dengan orang-orang dunia? Karena orang-orang dunia ini pun bisa melakukan seperti itu. Fanny Crosby menulis lebih dari 8 lagu rohani. Meskipun buta sejak usia 6 minggu, ia tidak mempersalahkan Tuhan atas hal itu. Suatu kali seorang hamba Tuhan berkata kepadanya, sayang sekali ya, Sang Pencipta tidak memberi Anda penglihatan, padahal Dia memberikan banyak sekali karunia yang lain pada Anda. Fanny menjawab, tahukah Anda, seandainya pada saat lahir saya bisa mengajukan permohonan, saya akan meminta agar dilahirkan tetap buta. Hamba Tuhan itu terkejut sekali mendengarnya. Lalu bertanya, mengapa? Karena bila saya nanti ke surga, wajah yang pertama yang akan saya lihat adalah wajah Sang Juru Selamat.
Sungguh sebuah hati yang saleh dan berlimpah dengan rasa syukur. Dia bersyukur karena wajah yang pertama yang akan dia lihat adalah Allah sendiri. Melalui kisah Fanny Crosby ini, kita diingatkan bahwa seburuk apapun keadaan kita sekarang ini, tangan Tuhan tetap bekerja atas hidup kita. Jika kita bisa menyampaikan secara benar, semua tantangan justru akan membuat kita makin bertumbuh dalam anugerahnya. Dan kita masih dimampukan melihat atas apapun dalam kehidupan kita untuk mensyukuri kehidupan kita ini. Paulus juga dalam renungan kita hari ini mendorong jemaat Efesus untuk menjalani kehidupan yang saleh, yaitu dengan belajar untuk hidup dalam roh. Salah satu bentuk nyata kehidupan yang saleh adalah bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Marilah kita belajar memandang segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini dengan lensa ucapan syukur. Seberat apapun situasi yang kita alami, ketahuilah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Bahkan ketika keadaan atau persoalan yang kita alami seolah-olah tidak punya jalan keluar, ingatlah untuk tetap berdoa dan tetap bersyukur. Sebab Tuhan mampu memberikan segala sesuatu lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita minta, dan lebih dari apa yang kita pikirkan. Hanya saja Tuhan punya waktunya sendiri. Dan jika kita meminta sesuatu, namun sepertinya Tuhan tidak juga memberikan atau mengabulkan apa yang kita minta itu, bersyukurlah karena Tuhan tahu apa yang kita minta itu mungkin tidak baik untuk kita. Tuhan tidak berikan itu supaya kita tidak terhilang. Dan ingatlah juga, ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, ketika kita masih memiliki tempat untuk berlindung, punya teman, keluarga yang mengasihi kita, dan bahkan ketika kita masih bisa bernapas dan terhindar dari COVID-19, mengucap syukurlah. Atau sekalipun keadaan sulit terus berlanjut, berdoalah supaya Tuhan menolong kita untuk tetap bisa mengucap syukur dan berpengharapan dalam Kristus Yesus. Karena di dalam rasa syukur kita mampu dan dimampukan merasakan besarnya kuasa mukjizat Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan anugerah yang melimpah-limpah kepada kami. Kami mau selalu mengucap syukur untuk apapun yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya kami akan selalu bertumbuh dalam anugerah-Mu. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk selalu menghitung berkat-Mu dalam hidup kami, agar kami semakin setia melakukan kehendak-Mu dan menjauhkan diri kami dari segala larangan-Mu. Berkatilah kami agar menyatakan rasa syukur kami dalam perbuatan dan pelayanan kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas bagi Anda semua, dan tetaplah setia mengucap syukur dalam segala keadaanmu. Salam sehat, Tuhan memberkati.